Wes. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com sore, Senin 5 Juli 2021 bersama saya Siska Mawaski. Kami akan menyajikan informasi terkini dari sejumlah daerah di Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh reporter kami di lapangan. Selengkapnya hanya di live update. Kita awali informasi pertama, mantan Menteri Penerangan di era Presiden Soeharto, Harmoko diketahui tutup usia. Harmoko meninggal dunia di usia 82 tahun pada Minggu 4 Juli pukul 20.22 waktu Indonesia Barat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Kabar meninggalnya Harmoko juga disampaikan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo saat dikonfirmasi. Selain dikenal sebagai Menteri Penerangan, Harmoko juga sempat menjabat sebagai Ketua DPR RI dan juga Ketua MPR RI. Dirinya diketahui mengawali karirnya sebagai jurnalis. Jenazah Harmoko sudah dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta pada Senin 5 Juli dengan protokol kesehatan COVID-19. Terkait dengan informasi ini, sudah ada jurnalis tribunnews.com, Rizky Sandi Saputra, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Rizky. Ya, selamat sore Siska dan juga Tribuners. Rizky, bisa dijelaskan bagaimana kronologi dari meninggalnya mantan Menteri Penerangan ini? Ya, bisa diinformasikan Siska dan juga Tribuners. Kabar duka datang dari Menteri Penerangan gitu. Era Orde Baru, yakni Bapak Haji Harmoko. Bapak Haji Harmoko malam kemarin, tepatnya pukul 8. Kabar meninggalnya ini juga dikonfirmasi oleh sang anak begitu, yakni Dimas Ajisoko Harmoko. Dimas menyatakan kalau kondisi ayah beliau yakni Harmoko memang sempat drop begitu. Harmoko sempat drop. Dia mengabarkan kalau misalkan Harmoko drop itu sekitar habis Isya pada Minggu malam kemarin. Saat ia tiba di rumah, saat Dimas tiba di rumah mengecek nadi dari mendiang almarhum Harmoko ini, ternyata nadinya memang sudah lemah sekali gitu Siska. Mengetahui hal tersebut, akhirnya Dimas bersama keluarganya, keluarga intinya, membawa Harmoko ke rumah sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut begitu. Dan ternyata takdir berkehendak lain, Haji Harmoko alias ex-menteri penerangan era Orde Baru di zaman kepemimpinan Soeharto harus mengembuskan napas terakhirnya di usia 82 tahun, yang dimana juga diketahui sebelumnya Harmoko pada bulan Juni kemarin dia sempat di tes swab PCR dan ternyata hasilnya positif COVID-19 gitu. Baik, Rizky, bisa dijelaskan apa penyakit yang pernah diderita oleh Harmoko atau bagaimana riwayat penyakitnya? Ya, jadi tadi saya juga sempat menanyakan kepada anak almarhum, putra bungsu almarhum yakni Dimas. Dimas bercerita kalau memang sang ayah sudah berjuang selama kurang lebih 8 tahun begitu melawan penyakitnya yang disebut PSP atau progresif supranuklir palsi begitu. Jadi kalau tidak salah menyampaikan, jadi Pak Harmoko ini memang ada gangguan di syarafnya begitu, dan ini permanen. Jadi kondisi ini sudah diderita Pak Harmoko sejak 2013 lalu, di mana kata Dimas pun hingga saat ini obat untuk penyembuhan mendiang ayah juga belum ditemukan. Jadi selama ini Pak Harmoko berjuang melawan penyakitnya dan tidak bisa berkomunikasi gitu, sudah selama 8 tahun ini tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga karena adanya gangguan saraf ini, begitu Siska. Lalu bagaimana tadi prosesi pemakaman dari mendiang Harmoko di TMP Kalibata, Rizky? Ya, karena Pak Harmoko juga didiagnosis atau mengalami, maksud saya terkonfirmasi positif COVID-19,
Jadi tadi prosesi pemakaman pun dijaga dengan ketat gitu, dengan protokol kesehatan yang ketat. Awak media, seluruh petugas juga yang tidak berkepentingan dilarang untuk memasuki area pemakaman. Tak hanya itu, beberapa keluarga inti juga yang tidak termasuk dalam daftar untuk mengawal pemakaman juga tidak diperbolehkan masuk begitu. Bahkan jenazah dari Pak almarhum Harmoko sendiri tidak dibawa pulang begitu ke rumah karena ya mungkin prosedur penanganan COVID untuk jenazah yang terpapar COVID-19. Jadi tadi keluarga menjemput jenazah almarhum Harmoko di RSPAD sekitar pukul 9 dan sudah dikebumikan sekitar pukul 11 di Taman Makam Pahlawan Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Oke, baik. Mengingat mendiang merupakan mantan pejabat negara, apakah tadi sempat ada pejabat negara ataupun menteri yang turut hadir dalam prosesi pemakaman? Untuk pejabat atau setara menteri yang hadir tadi hanya terlihat Menteri Komunikasi dan Informatika, yakni Bapak Joni Gerald Plate, gitu. Dia saya yakini mewakili negara karena keluarga dari almarhum Harmoko juga tidak mengizinkan atau membatasi begitu kedatangan dari para pejabat, mengingat saat ini pandemi COVID-19 sedang galak-galaknya gitu di kawasan Jakarta, terlebih saat ini Jakarta dan juga khususnya Pulau Jawa dan Bali sedang menerapkan PPKM darurat. Jadi tadi anak dari Harmoko yakni Dimas memang sudah meminta kepada pejabat negara untuk sedianya tidak usah hadir, melainkan hanya mendoakan mendiang agar diterima segala amal ibadahnya dan juga husnul khotimah. Oke, lalu apa pernyataan yang disampaikan oleh Menkominfo Joni G. Plate terkait dengan sosok Harmoko? Ya, jadi tadi saya juga sempat mewawancarai Joni G. Plate. Di situ dia mengungkapkan kalau memang Harmoko ini merupakan pejabat politik yang lama ya berkecimpung di dunia politik begitu. Dia juga sempat menjabat sebagai Ketua DPR RI, Ketua MPR RI, bahkan sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Dalam kenangannya, Menkominfo meminta kepada para generasi penerus, mengingat Pak Harmoko ini besar dan menjabat di era Orde Baru, untuk terus memperjuangkan apa yang selama ini Pak Harmoko perjuangkan, terlebih Menteri Penerangan sendiri yang sekarang menjadi Menkominfo itu merupakan tindak lanjut dari rekam jejaknya Pak Harmoko begitu. Jadi Pak Joni Plate tadi berbicara kalau jejaknya Pak Harmoko akan diteruskan untuk di jajaran Menteri Kominfo di era sekarang ini. Begitu Siska. Baik, Tribuners. Jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan putra bungsu Harmoko, Dimas Azizoko Harmoko. Berikut cuplikan wawancaranya. Para medis di RSPAD Gatot Subroto, tapi kelihatannya Allah berkehendak lain. Jadi pada jam 8:22, para medis di RSPAD Gatot Subroto menyatakan Bapak Harmoko telah meninggal dunia. Bapak Harmoko memang pada tanggal 29 Juni, hari Selasa, kita melakukan swab antigen. Saat itu dinyatakan positif tes antigen. Keesokan harinya kita lakukan PCR, positif. Tapi memang kondisi Pak Harmoko itu sudah lama sakit. Jadi beliau sakit dari tahun 2013. Sakitnya itu namanya PSP. Itu PSP itu progresif supranuclear palsy. Memang agak jarang penyakitnya Bapak. Ya kita memang penyakitnya itu memang makin lama makin kondisi makin menurun.
Beralih ke informasi selanjutnya, sebanyak 20 tenaga kerja asing atau TKA asal Cina diketahui masuk ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu 3 Juli kemarin. Hal ini pun sempat menimbulkan perbincangan di kalangan masyarakat. Pasalnya, kedatangan mereka bertepatan dengan dimulainya penerapan PPKM darurat Jawa Bali. Kedatangan mereka rupanya telah dimonitor oleh pihak imigrasi kelas 1 TPI Makassar. Terkait dengan informasi ini, jurnalis tribuntimur.com Muslimin Emba akan melaporkannya kepada Anda. Halo, selamat sore Muslimin. Halo, Muslimin. Ya, Siska. Ya, Muslimin, bisa dijelaskan seperti apa penjelasan dari pihak imigrasi terkait kedatangan 20 TKA asal Cina tersebut? Ya, baik, Siska dan Tribuners, dapat kami kabarkan bahwa pada hari Sabtu pekan lalu, tepatnya tanggal 3 Juli 2021, itu terdapat 20 TKA asal Tiongkok yang tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. 20 TKA ini tiba menggunakan pesawat Citylink dengan jalur penerbangan domestik dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Untuk kedatangan mereka sendiri, pihak imigrasi mengklaim telah memonitor sebelum tiba di Bandara Sultan Hasanuddin. Jadi mereka tiba dengan prosedur kesehatan dan izin dari pihak imigrasi Jakarta yang kemudian diterbangkan ke Makassar untuk ikut bekerja di salah satu perusahaan nikel di Kabupaten Bantaeng. Siska. Oke, Muslimin, apakah para TKA asal Cina ini terbang langsung dari tempat asal mereka, ataukah sempat transit di daerah lain? Ya, jadi sebelum PPKM diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali, mereka terbang dari China ke Jakarta, yaitu Bandara Soekarno-Hatta, itu pada tanggal 20 Juli. Jadi setelah dari Jakarta, mereka dikarantina selama 5 hari, kemudian diterbangkan ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Siska. Oke, beredar kabar bahwa mereka bekerja di perusahaan nikel di Bantaeng. Lalu apakah bagaimana status mereka? Apakah masih menjalani karantina ataukah langsung bekerja? Ya, Siska. Untuk saat ini para TKA tersebut masih menjalani proses karantina atau isolasi mandiri di perusahaan tersebut. Mereka dibatasi ruang geraknya untuk berinteraksi dengan pekerja lain karena masih dalam proses isolasi mandiri. Selain itu, mereka juga belum mengantongi izin kerja dari Depnaker atau Dinas Tenaga Kerja karena mereka masih menjalani isolasi dan harus melalui tahap uji coba. Dari tahapan uji coba dan isolasi mandiri ini memakan waktu selama 30 hari. Ketika mereka tidak mampu ataupun tidak layak untuk dipekerjakan, maka mereka akan dipulangkan. Begitu penjelasan dari Kepala Imigrasi Kota Makassar. Siska. Oke, Muslimin, lalu hingga saat ini berapa jumlah total TKA di Sulawesi Selatan? Dari data yang saya peroleh dari Imigrasi Makassar, saat ini terdapat 198 TKA yang bekerja di Sulawesi Selatan. Dari 198 itu didominasi oleh TKA asal Tiongkok. Siska. Oke, baik, Tribuners, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Imigrasi kelas 1 TPI Makassar, Agus Winarto. 20 itu memang benar tenaga kerja yang akan ke Bantaeng. Ya, mereka tiba di Bandara Hasanuddin itu tanggal 3 Juli, setelah mereka itu sebelumnya tiba di Jakarta tanggal 25 Juni 2021. Tiba di Bandara Soekarno-Hatta, mereka melakukan penyelesaian keimigrasian, dicek visa, dokumen dan sebagainya, clear, tidak ada masalah, clear, kemudian melalui tahapan kesehatan. Dia masuk karantina di Jakarta, ya, sesuai dengan surat Satgas COVID selama 5 hari, ya. Peraturannya lama nih, peraturan yang baru beda lagi. Peraturan yang baru tiba tanggal COVID tanggal
berlaku tanggal 7 itu kan 8 hari. Kalau yang lama itu 5 hari. 5 kali 24 jam mereka harus karantina. Setelah karantina selesai, penyelesaian semua selesai, baru mereka kemudian terbang ke Makassar. Ya. Tibalah tanggal 3 Juli itu, kemudian mereka dibawa ke perusahaan Wadi, salah satu perusahaan strategis nasional, untuk melakukan uji coba di sana. Ya. Namun mereka di sana pun dilakukan karantina sebelum berbaur dengan tenaga kerja Indonesia sendiri maupun tenaga kerja asing lainnya di sana. Lonjakan kasus COVID-19 terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Samarinda, Kalimantan Timur. Lurah Dadi Mulya, Muhammad Yansyah, juga ikut terjangkit dan sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Ince Abdul Muiz. Namun, Yansyah mengalami penurunan kondisi hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Senin 5 Juli dini hari. Jenazahnya kemudian dimakamkan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah dengan menggunakan protokol kesehatan. Namun sebelumnya, jenazah Yansyah sempat diberikan penghormatan terakhir di Balai Kota. Terkait dengan informasi ini, sudah ada jurnalis tribunkaltim.com Muhammad Fairuz Sanai yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Fairuz. Selamat sore rekan Siska. Fairuz, bisa dijelaskan bagaimana kronologi dari meninggalnya Lurah Dadi Mulya ini? Ya, terima kasih rekan Siska, Tribuners, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait Lurah Dadi Mulya Muhammad Yansyah yang terpapar COVID-19 pada hari ini dan meninggal pada subuh tadi jam 5.30. Yang bersangkutan sempat dirawat selama 2 jam di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di RSIA Muiz dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 3.50 WITA tadi subuh. Nah, untuk jenazah sendiri sudah dimakamkan secara protokol COVID-19 oleh Satgas COVID-19 Samarinda, yaitu BPBD, dan tadi pagi jam pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah sudah dimakamkan, dan saat ini bisa disampaikan bahwa peningkatan terus terjadi di sejumlah kecamatan, 10 kecamatan di Kota Samarinda, begitu Siska. Oke, Fairuz, lalu seperti apa pelepasan ataupun penghormatan terakhir kepada Lurah Dadi Mulya di Balai Kota Samarinda pagi tadi? Ya, Lurah Dadi Mulya sendiri adalah lurah kedua, yang sebelumnya ada Lurah Mugirejo juga yang sudah meninggal terpapar COVID-19 di Samarinda. Penghormatan sendiri dipimpin oleh jajaran Pemkot Samarinda, diwakili wakil wali kotanya di halaman Balai Kota, dan diberikan penghormatan terakhir untuk dedikasinya selama ini setelah beberapa 10 tahun bekerja di Kelurahan Dadi Mulya. Begitu, Siska. Oke, Fairuz, lalu bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini terkait dengan kasus COVID-19 di Samarinda? Di Samarinda sendiri, dari data yang saya dapat, yakni kasus konfirmasi sendiri meningkat sejumlah 14.651 orang yang sudah terpapar COVID-19 di Samarinda. Yang dalam perawatan ada 681 orang, sembuh 13.635, meninggal 377, termasuk yakni Lurah Dadi Mulya yang dikuburkan pada tadi pagi. Nah, dari 10 kecamatan yang ada, data per kecamatan, ada 4 kecamatan yang menjadi zona merah saat ini, dan pemerintah Kota Samarinda sendiri melalui wali kota siang tadi juga sudah memutuskan bahwa per 6 Juli besok akan ditetapkan PPKM selama waktu yang tidak bisa ditentukan, dan itu sudah dibahas di rapat koordinasinya di ruang utama Balai Kota Samarinda dan sudah dibahas oleh beberapa instansi terkait tadi siang. Gitu, Siska. Oke, Fairuz, lalu bagaimana penjelasan terkait dengan PPKM yang akan dilakukan pada esok hari di Samarinda? Nah, tadi wartawan Tribun Kaltim.com juga sempat mengkonfirmasi Andi Arun selaku wali kota selepas surapat di ruang utama Balai Kota, dan wali kota sendiri sudah menandatangani instruksi untuk melaksanakan PPKM di sejumlah wilayah. Wali kota sendiri pada 6 Juli besok akan melaksanakan PPKM, termasuk untuk membuka kafe itu untuk waktu yang terbatas, yakni
hanya dilakukan sampai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah untuk beberapa warung dan toko atau pertokoan yang ada di Kota Samarinda sendiri. Dan juga setelah sudah dinyatakan COVID ini menurun, mungkin PPKM akan diakhiri, lalu akan ditetapkan lagi peraturan baru oleh wali kota sendiri. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Virus, apakah ada informasi tambahan yang akan disampaikan kembali? Informasi tambahan mungkin terkait di lingkup Pemkot Samarinda sendiri dan beberapa perkantoran yang sudah mungkin menerima surat edaran dari wali kota Samarinda yang baru saja saya dapat juga, dan sudah ditandatangani sendiri oleh wali kota Samarinda, tembusannya kepada Gubernur Kalimantan Timur Ihsanur, bahwa sesuai instruksinya mengaktifkan kembali PPKM Mikro pada level kota, kecamatan, kelurahan hingga RT dan melibatkan TNI Polri. Nah, untuk itu masyarakat juga diimbaunya untuk melaksanakan rutin PCR, rapid test antigen untuk memeriksakan dirinya, dan juga terus melakukan protokol kesehatan sesuai anjuran dari dinas terkait. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis tribunkaltim.com Muhammad Fairusani. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tugas gabungan diketahui melakukan razia masker di depan alun-alun Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Senin 5 Juli. Kegiatan tersebut termasuk dalam agenda PPKM darurat. Mirisnya, dalam razia kali ini seorang pria yang mengaku sebagai tenaga kesehatan ikut terjaring saat tengah melintas karena ketahuan tidak memakai masker. Oleh petugas, nakes tersebut diberi sanksi push-up dan diberikan masker gratis. Selain melakukan razia, petugas juga mengadakan patroli di sejumlah titik di Sukabumi. Terkait dengan informasi ini, jurnalis Tribun Jabar.id M. Rizal Jalaluddin akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Rizal. Selamat sore. Rizal, di mana saja razia? Baik, Siska dan juga Tribunar, untuk razia masker dalam masa PPKM darurat Jawa dan Bali termasuk di Kabupaten Sukabumi ini dilakukan di titik-titik keramaian, salah satunya tadi pagi dilakukan di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi, tepatnya di depan pendopo Palabuhan Ratu dan juga alun-alun Palabuhan Ratu. Serta dilakukan juga razia diantaranya di pasar, yaitu untuk memperhatikan dengan kapasitas 50% yang telah ditentukan. Jalur perbatasan Bogor juga dilakukan razia dan juga perbatasan Cianjur. Siska. Oke Rizal, apakah selain dengan razia, petugas juga melakukan penutupan akses jalan dalam PPKM darurat ini? Baik, untuk kaitan penutupan akses jalan dari keterangan kepolisian bukan penutupan yang dilakukan, melainkan hanya dilakukan pembatasan masuknya kendaraan, salah satunya di Jalan Siliwangi ataupun di wilayah jalur protokol. Itu dibatasi, akses masuk kendaraan dibatasi hanya sampai pukul 20.00. Itu jalan sudah dikosongkan, tidak boleh ada kendaraan yang masuk sampai pukul 06.00 waktu Indonesia Barat pagi hari. Jadi tidak ada penutupan selama 1 hari, itu hanya dibatasi akses masuk mulai jam 8. Sudah tidak ada lagi aktivitas di Jalan Raya Siliwangi, termasuk para pedagang juga diminta untuk menutup dagangannya. Siska. Baik, lalu bagaimana terkait dengan operasional pasar di sana? Baik, untuk kegiatan di pasar memang petugas Satpol PP sendiri kebingungan dengan kapasitas 50% yang ditentukan. Namun pihaknya telah bekerja sama dengan Kepala Bidang Pasar pada dinas terkait untuk terus memantau para pengunjung pasar agar tidak terlalu berkerumun dan memperhatikan protokol kesehatan. Dan berdasarkan pantauan pun tadi terlihat sebelum masuk ke pintu pasar itu diberlakukan protokol kesehatan, diantaranya berlakukan mencuci tangan sebelum masuk, dan para pengunjung yang masuk kedapatan tidak memakai masker yang ditutup oleh petugas yang menjaga. Siska. Selain di wilayah perkotaan, apakah ada PPKM darurat? Baik, untuk kegiatan PPKM darurat di Kabupaten Sukabumi selain dilakukan razia rutin di wilayah perkotaan, salah satunya
satunya di pusat kota Kabupaten Sukabumi, yaitu di Palabuhan Ratu. Petugas juga menyasar ke setiap kampung pada setiap harinya. Salah satunya yang dilakukan kemarin sore menjelang maghrib, itu petugas masuk ke kampung Badak Putih, Kelurahan Kecamatan Palabuhan Ratu. Dan juga tadi siang dilakukan pembubaran turnamen sepak bola di kampung Buniwangi, Desa Buniwangi, Kecamatan Palabuhan Ratu. Jadi kegiatan PPKM darurat di Kabupaten Sukabumi ini merata dilakukan di semua titik, baik di perkotaan maupun yang ada di perkampungan. Siska. Baik, terima kasih laporannya, jurnalis Tribun Jabar.id, M. Rizal Jalaluddin. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sukomondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sukomondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sukomondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
berlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update bersama saya Siska Mawaski. Kompas Gramedia bekerjasama dengan Kodam 5 Brawijaya untuk menggelar layanan vaksinasi bagi karyawan dan juga keluarga. Kegiatan ini dilaksanakan di lobi Diandra Convention Center, Surabaya, Jawa Timur pada Senin 5 Juli. Kabiro Kompas TV Jawa Timur Wahid Mukaidori mengatakan kegiatan ini tak hanya diikuti oleh karyawan dan keluarga saja, tapi juga masyarakat Jawa Timur. Para peserta vaksinasi mendapatkan vaksin jenis AstraZeneca. Terkait dengan informasi terkait vaksinasi ini, sudah ada jurnalis Surya Zainal Arif yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo Arif, selamat sore. Baik, selamat sore. Arif, bisa dijelaskan bagaimana jalannya kegiatan vaksinasi pada hari ini? Oke, vaksinasi sudah berlangsung sejak pukul 8 pagi. Jadi peserta yang sudah terdaftar kemudian melakukan registrasi ulang di ruang tempat registrasi. Kemudian peserta menunggu dulu, kemudian dipanggil sesuai dengan nomor urut. Dilakukan screening terlebih dahulu sebelum proses vaksinasi. Nah, setelah divaksin, peserta kemudian mendapatkan sebuah surat sudah melakukan vaksin di tahap pertama seperti itu. Kemudian seluruh proses terjadi sejak pukul 8 hingga menjelang siang sekitar pukul 1. Sebanyak 600 peserta atau kuota yang disediakan oleh Kompas Gramedia kali ini. Dan ini merupakan bentuk sinergi dari kedua belah pihak untuk membantu pemerintah dalam mensukseskan program vaksinasi di Jawa Timur seperti itu. Baik, lalu Arif, bagaimana mekanisme dari pendaftaran vaksinasi ini dan siapa saja yang boleh mendaftar? Baik, kalau untuk mendaftar, sebenarnya kalau di sini yang boleh mendaftar itu dari karyawan Kompas Gramedia, kemudian juga ada dari keluarga Kompas Gramedia, dan juga masyarakat sekitar. Nah, yang menarik adalah masyarakat sekitar di sini ternyata datang dari seluruh wilayah Jawa Timur. Bahkan tadi di lokasi saya juga menemukan ada yang dari Jember, ada yang dari Sidoarjo, Gresik, Surabaya, begitu.
Jadi memang yang tadinya ini untuk dikhususkan untuk karyawan dan keluarga karyawan, ternyata antusiasme dari warga sekitar itu luar biasa. Seperti itu. Oke, lalu bisa dijelaskan berapa target vaksinasi kali ini? Nah, untuk target vaksinasi kali ini ada 600 kuotanya. Namun sebelumnya juga dari kolaborasi dengan Kodam 5 Brawijaya ini sudah 300 juga dilakukan kerjasama dengan Kelurahan Duku Kupang, Surabaya. Dan untuk kali ini itu juga 600, sehingga total sudah 900. Namun menurut pengakuan dari Pangdam 5 Brawijaya sendiri, untuk di Jawa Timur ini ada target dari pemerintah pusat, yaitu sekitar 300.000 itu untuk di bulan Juli per hari itu harus sudah divaksin. Dan untuk di bulan Agustus nantinya pemerintah pusat mentargetkan Jawa Timur harus bisa memvaksin 2 juta orang itu dalam kurun waktu sehari, seperti itu. Oke, lalu hingga kapan vaksinasi ini digelar? Vaksinasi ini akan terus digelar, tidak hanya dengan Kompas Gramedia, nantinya juga Kodam maupun dari pemerintah daerah juga melakukan sinergi dengan pihak-pihak tertentu untuk terus dilakukan seperti itu agar target yang dimana 300.000 peserta yang harus divaksin setiap harinya di bulan Juli bulan ini itu bisa tercapai seperti itu. Baik, terima kasih lapornya jurnalis surya.co.id Zainal Arifin. Terima kasih. Beralih ke informasi selanjutnya. Polres Pati Jawa Tengah menggelar kegiatan vaksinasi gratis untuk warga dalam rangka menyukseskan program pemerintah. Kegiatan vaksinasi ini mulai dilaksanakan sejak Minggu 4 Juli hingga Rabu 7 Juli mendatang. Kapolres Pati AKBP Christian Tobing mengatakan bahwa vaksinasi dibuka untuk umum. Ditargetkan ada sebanyak 250 orang yang mengikuti kegiatan vaksin perharinya. Terkait dengan informasi ini, sudah ada jurnalis tribunjateng.com, Maska Hausan Naufal, yang akan melaporkan. Halo, selamat sore Maska. Ya, selamat sore Siska. Maska, bisa dijelaskan siapa saja yang bisa mengikuti kegiatan vaksinasi gratis ini? Baik Siska, dapat kami laporkan bahwa menurut penuturan dari Kapolres Pati AKBP Christian Tobing, secara umum vaksinasi ini terbuka untuk masyarakat. Namun pihak Polres bersama pemerintah daerah dan khususnya Dinas Kesehatan juga menentukan skala prioritas. Jadi akan diutamakan untuk pihak-pihak yang dinilai sebagai prioritas untuk menerima vaksin. Dan setiap harinya ditargetkan ada 250 orang yang mendapat suntik vaksin di gerai vaksinasi presisi ini. Oke, baik. Lalu bagaimana mekanisme pendaftaran vaksinasi di gerai tersebut? Apakah masyarakat bisa langsung datang langsung mendaftar ataukah harus mendaftar online terlebih dahulu? Baik Siska, jadi pihak kepolisian sengaja tidak melakukan pendaftaran secara langsung. Jadi masyarakat yang ingin untuk mengikuti vaksinasi ini diminta untuk mendaftarkan diri melalui pemerintah desa atau kelurahan tempat tinggalnya masing-masing, atau bisa juga melalui organisasi atau perusahaan tempatnya bekerja. Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi kerumunan yang berlebihan saat melakukan proses vaksinasi di Polres Pati. Demikian. Oke, lalu Maska, siapa saja yang sudah memanfaatkan vaksin gratis ini, lalu bagaimana tanggapan mereka? Jadi vaksinasi gratis di gerai presisi ini antara lain sudah dimanfaatkan oleh pihak PT 2 Kelinci Pati yang belum lama ini sempat menghebohkan publik karena munculnya klaster penularan COVID-19 di sana yang menjangkiti ratusan karyawan. Jadi pada akhir bulan Juni lalu, sekitar 4.100 karyawan 2 Kelinci juga sudah divaksin. Namun sisa karyawan yang belum divaksin diikutkan untuk mengikuti vaksin di gerai presisi ini. Selain itu juga dilibatkan pihak keluarga dari karyawan, supir ekspedisi, dan juga pedagang pasar tiban yang berada di sekeliling perusahaan. Demikian Siska. Oke, baik. Tribuners, Kapolres Pati AKBP Christian Tobing juga telah menyampaikan pernyataannya terkait dengan vaksinasi gratis ini. Berikut cuplikannya. Di Polres itu kita gerai vaksin presisi yang ini dicanangkan oleh Bapak Kapolri. Kemudian ini juga kita bersinergi dengan pemerintah daerah, dalam arti ini pemerintah daerah Kabupaten Pati.
untuk bagaimana kita mempercepat pemulihan kesehatan di masyarakat. Dan tentunya kita terus mendorong bekerjasama dengan stakeholder TNI, Polri, bersama dengan Pemda untuk bersama-sama melakukan percepatan dalam pemberian vaksin kepada masyarakat. Itu ada kuotanya nih? Kuotanya kami komunikasi terus koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk dropping dari Polda maupun dari Mabes. Gitu. Itu terbuka untuk masyarakat umum ya? Ya, yang tentunya sudah kita datakan, ya kan, mana yang memang sesuai dari koordinasi dengan Bapak Bupati maupun dengan Dinas Kesehatan, mana yang prioritas. Itu yang mungkin yang kita kejar tuh, yang kita vaksinasi. Dan apa, infonya bisa mendaftar lewat kelurahan kalau nggak salah? Bisa, gitu ya. Ya, karena memang ini kegiatan vaksin ini kita bersinergi Pemda, TNI, dan Polri, dan hari ini juga dari Kodim juga melaksanakan untuk vaksinasi tersebut. Ya, Tribuners, masih terkait dengan informasi vaksinasi, sejumlah siswa dari tingkat SD, SMP, dan SMA mengikuti kegiatan vaksinasi di Aula SMA Negeri 2, Bitung, Sulawesi Utara pada Senin 5 Juli. Kegiatan ini sekaligus menandai dibukanya vaksinasi COVID-19 bagi anak-anak usia 12 hingga 17 tahun. Beberapa siswa tampak gugup saat menunggu giliran disuntik. Terkait dengan informasi ini, sudah ada jurnalis tribunmanado.com Christian Wayonggere yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Christian. Ya, selamat sore rekan Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, Christian, bisa dijelaskan bagaimana proses pelaksanaan vaksinasi bagi anak-anak usia 12 hingga 17 tahun di Bitung, Sulawesi Utara ini? Baik, rekan Siska, seperti yang telah berlangsung pada pagi tadi, serbuan vaksinasi COVID-19 yang sudah diperkenankan untuk diberikan kepada anak-anak atau siswa-siswa yang usia 12 sampai 17 tahun sudah di-launching secara serentak di 15 kabupaten kota se-Sulawesi Utara oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe, dan untuk Kota Bitung sendiri berlangsung di SMA Negeri 2 Bitung, di mana pelaksanaan vaksinasi untuk anak usia 12 sampai 17 tahun dihadiri langsung oleh Wali Kota Bitung Bapak Insinyur Maurus Mantiri dan diikuti oleh sekitar 300 lebih siswa dan anak-anak dari tenaga kesehatan. Rekan Siska. Oke, lalu berapa total jumlah anak-anak usia 12 hingga 17 tahun yang didaftarkan untuk vaksinasi COVID-19 ini? Baik, rekan Siska, untuk informasi jumlah yang hari ini mendapat pelayanan vaksinasi anak usia 12 sampai 17 tahun itu ada sekitar 3.700 orang, dan sampai dengan berita ini dihimpun masih sementara berlangsung. Jumlah itu untuk yang mendaftar. Jadi kami akan mengupdate lagi berapa jumlah yang tertunda ataupun berhasil divaksinasi. Rekan Siska. Oke, Christian, lalu bagaimana respons dari pemerintah Kota Bitung terkait pemberian vaksinasi bagi para pelajar ini? Ya, untuk respon dari pemerintah Kota Bitung sendiri sangat-sangat antusias, di mana Wali Kota Bitung dalam laporannya kepada Gubernur Sulut Oli Dondo Kambe menyampaikan setiap hari sekarang di Kota Bitung perharinya ada sekitar 3.000-an masyarakat yang divaksin. Sementara ketersediaan pasokan vaksin dari pemerintah provinsi 5.000-an, dan itu menurut Wali Kota Bitung masih kurang, sehingga dia langsung meminta kepada gubernur untuk menambah jumlah vaksinasi tersebut, rekan Siska. Baik, Christian, adakah informasi tambahan yang akan disampaikan kembali? Untuk informasi tambahan terkait serbuan vaksinasi COVID-19 di Kota Bitung, pemerintah bersama dengan Forkopimda, TNI, Polri, dan seluruh instansi dan elemen terkait menghimbau kepada seluruh masyarakat yang belum divaksin untuk divaksinasi, di mana setiap hari dibuka pelayanan baik di gerai milik TNI Polri maupun di 9 puskesmas yang ada di Kota Bitung. Rekan Siska. Baik, terkait dengan informasi ini, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung, Dr. Peter Lumingkewas. Yang siswa, ya, 350 orang. Untuk selanjutnya? Untuk selanjutnya nanti mau berjadwal dengan puskes. Karena kan tetap dilaksanakan di puskes. Jadi jadwal karena kok ada edaran itu sih yang kita lihat itu edarannya dimintakan di sekolah masing-masing. Sekolah-sekolah bukan sekolah masing-masing. Nanti kan kita bekerja sama dengan Kadis Pendidikan.
untuk pelaksanaannya. Seperti ini kan kerjasama dengan Kadis Pendidikan Provinsi. Mereka yang menentukan jadwal bahwa untuk Kota Bitung launchingnya ini juga SMA 2. Nanti khusus untuk Bitung nanti akan kerjasama Puskes dengan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Berarti semua gabung dan masyarakat umum dan 12 sampai 17 tahun. Di edaran itu mereka minta di sekolah. Oh, masih di sekolah. Kan kita akan menyesuaikan dengan terampi tenaga. Apakah umum juga bikin di sekolah JT satu kali karena lokasi luas? Nah, itu yang lagi nanti kita mencoba dengan Kadis Pendidikan ini DP Teknis ke depan. Nah, untuk stok sendiri tadi Dok bilang kurang 5.000, kebutuhan 3.000 kurang, tapi maksudnya berarti tiap hari orang mesti antrak. Karena minggu lalu kita hitung rata-rata itu 3.650 per hari. Masih terkait dengan vaksinasi, Tribunas, kegiatan vaksinasi bagi anak usia 12 hingga 17 tahun juga digelar di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pelaksana tugas atau PLT Kadis Pendidikan Kota Tanjung Pinang, Mulia Wiwi menyampaikan, target sasaran vaksinasi anak usia 12 hingga 17 tahun di Kota Tanjung Pinang ada sebanyak 10.000 orang. Untuk sehari ditargetkan ada sebanyak 600 hingga 800 siswa yang disuntik. Terkait dengan informasi ini, sudah ada jurnalis tribunbatam.com, Noven Simanjuntak, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Noven. Halo, selamat Siska. Ya, Noven, bisa dijelaskan kelas siswa mana saja yang mengikuti kegiatan vaksinasi ini dan beberapa banyak? Ya, baik. Untuk kami laporkan bahwa untuk siswa-siswa yang mengikuti proses vaksinasi untuk usia 12 hingga 18 hingga 17 tahun di Kota Tanjung Pinang ini, itu pelajar khususnya di kelas 7 dan kelas 8 yang saat ini telah mengikuti proses kenaikan kelas menjadi kelas 8 maupun kelas 9 tentunya, dan itu ada sebanyak tadi disampaikan ada sebanyak 665 pelajar yang ditargetkan akan mengikuti proses vaksinasi di SMP Negeri 4 Kota Tanjung Pinang. Oke, ya seperti diketahui Tribunas, momen vaksinasi ini bukan hal yang pertama bagi para siswa. Lalu bagaimana reaksi mereka sebelum dan juga sesudah divaksin? Noven. Iya, baik Siska, laporkan bahwa dari pantauan kami di lokasi bahwa dari beberapa siswa itu di awal saat mengikuti proses vaksinasi itu mereka sangat gugup dan mereka tentunya juga deg-degan karena itu sebabnya mereka juga didampingi langsung oleh orang tua mereka masing-masing untuk mengikuti proses vaksinasi di sekolah mereka yaitu SMP Negeri 4 Kota Tanjung Pinang. Namun setelah sesudahnya juga kita juga memantau bahwa orang tua juga ikut serta dan mendampingi anak-anaknya atau siswa itu sendiri di tempat proses penyuntikan vaksin seperti itu. Oke, lalu sampai kapan target vaksinasi untuk pelajar ini dilakukan? Ya, tentu disampaikan pula dari kepala sekolah dan juga dari pelaksana tugas Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Ini targetnya akan dilangsungkan selama sepekan ini, terhitung sejak hari ini Senin tanggal 5 Juli ini, dan itu akan berlangsung hingga Senin pekan depan, seperti itu disampaikan Siska. Oke, baik. Noven, adakah informasi yang akan kembali disampaikan? Ya, dari informasi yang kita himpun kembali bahwa ada tambahan dari penuturan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang bahwa sebenarnya ketahui proses vaksinasi ini bukan untuk melakukan kegiatan kembali tatap muka bersama karena memang itu tidak diatur dalam SKB Menteri, tapi kemudian ini adalah proses upaya untuk memastikan kondisi siswa-siswa itu sendiri nantinya akan lebih baik, imunnya terbentuk untuk nantinya pada tanggal 12 Juli 2021 di Kota Tanjung Pinang akan dibuka kembali proses belajar tatap muka yang secara terbatas seperti itu Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Batam, Noven Simanjuntak. Ya Tribunas, kami akan kembali selesai jeda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Ya, Tribuners Live Update kembali hadir bersama saya Siska Mawaski. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberlakukan sistem ganjil genap untuk menekan penyebaran COVID-19. Untuk wilayah Kota Palembang, ada 4 jalan yang akan diterapkan sistem ini. Keempat jalan tersebut yakni Jalan Kapten Arifai, Jalan POM 9, Jalan Angkatan 45, dan Jalan Merdeka. Pemberlakuan sistem ganjil genap di Palembang mulai dilakukan pada hari ini, Senin 5 Juli. Sistem ini pun hanya berlaku bagi kendaraan pribadi. Terkait dengan informasi ini, sudah ada jurnalis tribunsumsel.com, Linda Trisnawati, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Linda. Halo Linda. Halo, ya halo. Linda bisa dijelaskan seperti apa sistem ganjil genap yang diberlakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini? Oke, baiklah Siska. Gubernur Sumsel Hemandaru telah resmi mendatangani surat keputusan tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap. Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya pemerintah untuk menekan titik kerumunan maupun kemacetan di beberapa ruas jalan, sekaligus untuk menekan mobilitas masyarakat. Mengingat angka penyebaran COVID-19 di Sumsel, khususnya Palembang ini masih tinggi. Angka penyebaran COVID-19 di kota, di Sumsel maksudnya, setiap harinya itu tadinya 100 orang per hari penambahan barunya. Namun, sekarang meningkat menjadi 200 orang per harinya. Nah, jadi dengan diberlakukan ganjil genap ini diharapkan juga bisa menekan angka penyebaran COVID-19. Begitu, Siska. Oke, Linda, lalu bisa dijelaskan seperti apa sistem ganjil genap ini diberlakukan? Ya, baiklah Siska. Mulai hari ini sistem ganjil genap sudah mulai diberlakukan di Kota Palembang. Ada 4 ruas jalan yang diterapkan sistem ganjil genap, yaitu Jalan Kapten Arifai, Jalan POM 9, Jalan Angkatan 45, dan Jalan Merdeka. Nah, untuk menentukan nomor plat ganjil genap ini dilihat dari angka di belakang nomor plat. Misal angka platnya 1, 2, 3, 4, artinya itu genap. Dan itu tidak boleh melalui
di jalan saat ganjil. Jadi khusus genap aja. Nah, untuk pemberlakuannya sendiri diberlakukan setiap hari Senin sampai Sabtu, mulai pukul 16.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Begitu, Siska. Oke, baik. Linda, lalu apakah sistem ini berlaku untuk semua kendaraan atau hanya kendaraan tertentu saja? Siska, untuk ganjil genap ini hanya berlaku untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Jadi untuk kayak kendaraan motor itu nggak berlaku. Selain itu, untuk aturan ini juga tidak berlaku bagi kendaraan ambulan, pemadam kebakaran, angkutan umum dengan TNKB warna kuning, SKPD Sumsel, kepala perangkat daerah, kendaraan operasional TNKB warna merah, TNI, dan Polri. Begitu, Siska. Baik, Tribuners, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga telah menyampaikan pernyataannya terkait dengan kebijakan ini. Ya, sesuai dengan pembicaraan dengan Pak Kapolda, kawan-kawan Forkompimda, bahwa hari ini saya menandatangani salah satu cara menyikapi lonjakan-lonjakan COVID. Pada prinsipnya para pemimpin itu sama pemikirannya, ingin melindungi warganya. Nah, salah satu yang kita dari sektor lalu lintas, ini sudah pembicaraan lama ya sebenarnya. Kalian juga sebenarnya nggak heran. Ini bukan mau menghambat aktivitas masyarakat, tapi ingin mengurangi mobilitas yang tidak begitu bermanfaat misalnya. Maka ada pengecualian dan pada ruas-ruas tertentu saja. Jadi ini boleh dilaksanakan untuk daerah-daerah yang memang membutuhkan pembatasan pergerakan. Untuk di Palembang, bahkan juga di kabupaten-kabupaten kota lain juga boleh dilakukan. Jadi pergubnya bersifat general. Ya, Tribuners, warga di Kota Pontianak, Kalimantan Barat dikejutkan dengan beredarnya informasi terkait habisnya stok oksigen di RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri. Terkait hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Sidik Hendanu menepis kabar tersebut. Disebutkan bahwa pihaknya mendatangkan pasokan suplai oksigen dari luar Kalimantan Barat. Masyarakat juga diimbau agar tidak panik dalam membeli oksigen. Terkait dengan informasi ini sudah ada jurnalis Tribun Pontianak.com, Ferianto, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore, Ferry. Selamat sore, Siska. Ya, Ferry, bisa dijelaskan? Halo, siap. Selamat sore. Ya, Ferry, bisa dijelaskan bagaimana kebenaran kabar soal kekurangan oksigen tersebut? Nah, baik Sisa, untuk di Kota Pontianak sendiri, tadi juga dari pagi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Sidik Hendanu, kemudian juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, bahwa meyakinkan bahwa untuk stok oksigen di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat itu tidak ada gangguan. Hanya saja memang kemarin untuk di rumah sakit kota atau rumah sakit Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri itu ada keterlambatan pengiriman, namun pengiriman itu tidak terlambat, sebenarnya baru hanya informasi awal saja dari sang distributor bahwa dari pihak distributor menyampaikan kepada pihak rumah sakit bahwa akan ada sedikit keterlambatan pengiriman dikarenakan proses bongkar muat di pelabuhan itu ada terkendala sedikit. Namun untuk sejatinya itu tidak ada kendala sama sekali, untuk tidak ada kegagalan pengiriman seperti itu. Ferry, lalu bagaimana? Jadi untuk stok sendiri di Kalimantan Barat dan khususnya Kota Pontianak itu stok oksigennya itu aman dan terkendali. Oke, Ferry, bagaimana operasional rumah sakit kini? Siap, halo Siska, bisa diulangi? Ya, lalu bagaimana operasional dari rumah sakit tersebut ini? Halo? Halo? Ya, Ferry, bisa dijelaskan? Nah, untuk rumah sakit di, halo siap Siska. Nah, untuk operasional di rumah sakit kota sendiri, rumah sakit Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri itu tidak ada gangguan sama sekali. Untuk operasionalnya masih berjalan lancar, baik rawat jalan maupun rawat inap itu semua berjalan lancar. Dan untuk rumah sakit lain di Kota Pontianak juga sama, jika
seperti di Rumah Sakit Sudarto, kemudian juga dari di Bayangkara, dan beberapa rumah sakit lain juga dari pantauan tidak ada gangguan operasional terkait oksigen yang tidak ada ini, Siska. Oke, lalu bagaimana dengan stok oksigen di Kota Pontianak secara keseluruhan? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, Siska, dari keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, itu juga beliau menyampaikan bahwa untuk stok oksigen di Kalimantan Barat dan Kota Pontianak itu masih aman. Walaupun memang di Kota Pontianak dan di Kalimantan Barat ini tidak ada pabrik oksigen dan seluruhnya itu didatangkan dari Pulau Jawa. Dan untuk di Kalimantan Barat sendiri itu ada 5 perusahaan distributor pengadaan oksigen untuk memenuhi kebutuhan di Kalimantan Barat ini, Siska. Ya, demikian. Namun memang sampai saat ini dan sampai beberapa hari ke depan itu stok oksigen di seluruh rumah sakit yang ada di Kalimantan Barat itu dipastikan aman, Siska. Oke, baik. Tribunas, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Direktur RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, Dr. Rifka. Baik, nah stok kita ya, kita adanya PGL ya, kita oksigen liquid ini sudah tersedia, alhamdulillah stoknya aman ya, untuk kedepannya juga aman, tergantung dari penyediaannya. Jadi penyediaannya aman ya, tapi juga aman. Jadi stok sampai sekarang sampai saat ini, alhamdulillah tidak ada masalah. Untuk stok sendiri bisa untuk mencapai berapa hari ke depan? Nah, kalau ini ya, karena tabung ini, satu tabung yang besar ini isinya kurang lebih dengan 50 tabung yang biasa. Kalau yang ini sama dengan isinya 25 tabung. Satu hari kurang lebih 300 tabung per hari. Tabung seperti ini. Jadi kalau ini sekitar 2. Beralih ke informasi selanjutnya, Kapolsek Talaga Majalengka Jawa Barat bernama AKP Agus Romi mencoba membuat terobosan baru dengan menciptakan alat bantu pernapasan sederhana. Hal ini dilakukan melihat banyaknya pasien COVID-19 yang mengalami penurunan kadar oksigen dalam tubuh. Bermodalkan Rp75.000, AKP Romi mampu membuat 1 buah alat bantu pernafasan. AKP Romi menciptakan alat ini dari botol air mineral, mesin pompa air untuk akuarium, serta selang putih kecil yang digunakan untuk menyalurkan udara ke hidung. Terkait dengan informasi ini sudah ada jurnalis Cirebon.com, Eki Yulianto, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Eki. Selamat sore, Siska. Eki, bisa dijelaskan bagaimana proses pembuatan alat bantu pernapasan yang bisa membantu pasien COVID-19? Ya, baik Siska, anggota kepolisian tersebut membuat alat bantu pernapasan dengan barang yang cukup sederhana, dengan hanya mengandalkan alat dan bahan yang mudah ditemukan di masyarakat, yaitu hanya menyediakan botol bekas, air mineral, mesin pompa air untuk akuarium atau yang biasa disebut aerator, serta selang putih kecil yang bisa menyalurkan udara ke hidung. Pertama, selang dipotong sekira 1 meteran, kemudian memotong 2 selang tersebut berukuran masing-masing 50 cm, kemudian 3 ujung selang tersebut dimasukkan ke botol yang tutupnya terlebih dahulu dilubangi. Setelah itu 1 ujung selang tersebut disambung ke mesin dan 1 selang yang panjang bagian ujungnya ditutup serta berapa sentimeter dari bagian ujung dilubangi untuk dihirup di bagian hidung. Selanjutnya botol yang bisa dimasukkan air dan dibubuhi kayu putih agar hidung terasa segar dan plong. Jadilah oksigen buatan yang bermanfaat bagi pasien untuk membantu alat pernapasan. Demikian, Siska. Eki, apakah sudah ada masyarakat yang mencoba untuk menggunakan alat bantu pernapasan yang dibuat oleh polisi tersebut? Ya, Siska, menurut pengakuan Agus Romi, ia sudah memberikan 27 alat bantu pernapasan tersebut yang dibuatnya untuk para warga, khususnya memang kepada warga yang memang belum mendapatkan sarana kesehatan setelah dinyatakan terpapar COVID. Agus mengatakan di wilayah hukumnya saat ini masih terdapat 74 warga yang sedang menjalani masa isolasi mandiri. Dari jumlah itu ada sekitar 20 orang yang membutuhkan alat bantu pernapasan. Dari situlah ia secara sukarela memberi bantuan dengan cara membeli sendiri bahan-bahan alat pernapasan tersebut, lalu merakitnya secara otodidak dan langsung memberikan kepada warga yang memang membutuhkan. Oke, Eki, apakah ada alasan khusus yang membuat AKP Romi membuat alat bantu pernapasan sendiri? Ya, hasil wawancara dengan Agus yang tadi bahwa awalnya ibu dan anaknya beberapa waktu lalu dinyatakan positif COVID.
Saat itu ibu dan anak itu sulit mendapatkan oksigen. Ia kebingungan, lalu di tengah sulitnya mendapatkan oksigen di rumah sakit, lihat adanya kolam ikan yang memakai aerator. Agus merasa aerator itu bisa mengeluarkan udara. Dengan mempelajari dahulu tutorial di YouTube, Agus akhirnya membuat sendiri alat bantu pernapasan tersebut. Hingga akhirnya ibunya setelah mencoba menggunakan alat tersebut membuahkan hasil dan dinyatakan negatif COVID. Agus juga mengatakan bahwa sebelum membuat alat bantu pernapasan, ia sudah mempertimbangkan dan ibunya sebagai uji coba yang membuahkan hasil atas eksperimen tersebut. Demikian, Siska. Oke, jadi bisa dipastikan alat ini aman dan juga bisa membantu. Iya. Baik, Tribuners, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara langsung dengan Kapolsek Talaga AKP Agus Robi terkait dengan penemuannya ini. Untuk pernapasan yang dibuat komandan itu gimana? Alat bantu pernapasan itu dibuat awalnya sih waktu ibu saya COVID ya, kemudian disusul anak saya positif PCR, kemudian pegawai saya, nah, maka itu saya kehabisan oksigen waktu itu. Saya dapat oksigen tapi untuk ngisi ulang habis. Saya kebingungan sampai menangis, seakan putus asa. Akhirnya saya lihat kolam ikan yang pakai aerator itu. Saya rasa aerator itu mengeluarkan udara. Kalau udara itu O2, kemudian berinisiatif lihat-lihat literatur di internet, melihat juga bahayanya, saya pertimbangkan. Maka dari itu saya pakai air untuk memfilter kalau ada debu atau apa yang masuk di udara dari yang keluar dari aerator itu. Dan sekarang ini memang sangat langka oksigen di wilayah Talaga. Banyak yang waiting list, rumah sakit yang meninggal udah 6, yang kritis sekarang saat ini 2. Banyak yang minta saran, minta obat herbal. Saya berbagi ilmu aja. Di sini saya kan bukan medis, tapi saya punya pengalaman dan itu sudah saya alami dan kebaikan itu saya tularkan. Itu aja. Beralih ke informasi selanjutnya, warga di Desa Bangun, Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dikejutkan dengan kelahiran 2 ekor anak kambing berwajah tidak lazim. Kelahiran anak kambing unik ini terjadi pada Selasa 29 Juni lalu. Meski memiliki wajah yang tidak pada umumnya, kedua anak kambing tersebut memiliki fisik badan yang normal. Namun, kedua hewan tersebut tidak bertahan hidup lama seusai dilahirkan. Terkait dengan informasi ini, sudah ada jurnalis Tribun Pontianak, Agus Pujianto, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Agus. Selamat sore, Siska. Agus, bisa dijelaskan seperti apa soal informasi terkait kelahiran anak kambing yang berwajah tidak lazim ini? Baik, Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada, seekor kambing melahirkan 2 bayi berwajah aneh di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Kambing itu milik Thomas, warga Desa Bangun, Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang. Satu dari anak kambing tersebut, kedua matanya itu menyatu, berada di tengah kelopak. Kemudian tak memiliki hidung dan mulutnya juga tidak lazim. Kemudian satu lagi anaknya kambing itu tidak ada tulang hidung, membuat struktur mukanya itu menjerok ke dalam. Kondisi itu pun membuat matanya itu seperti ikut tertarik ke dalam. Jika dilihat dari kejauhan, kambing tersebut seperti hanya memiliki 1 mata di tengah. Sementara untuk keduanya lahirnya normal. Siska. Oke, lalu bagaimana respon warga yang menyaksikan terkait dengan fenomena ini? Respon warga yang melihat dan menyaksikan langsung proses kelahiran kambing tersebut merasa heran karena baru pertama kali melihat langsung wajah kambing yang sangat jauh berbeda pada umumnya, Siska. Bahkan warga setempat juga menyaksikan langsung pada malam hari kelahirannya itu menggunakan senter dan sampai dengan bayi itu keluar dari induknya, Siska. Oke, Agus, apakah sudah ada penjelasan ilmiah dari dokter hewan terkait dengan kelahiran anak kambing yang memiliki kelainan fisik tersebut? Baik, Siska, tadi saya ada mengonfirmasi dengan dokter hewan Waluyo Jati bahwa ada 2 kemungkinan faktor yang menyebabkan kondisi 2 anak kambing tersebut lahir dengan kecacatan fisik. Faktor pertama yaitu faktor internal, itu bisa disebabkan adanya kelainan sel yang dimiliki
oleh kambing induknya. Kemudian ada juga faktor eksternal yang bisa disebabkan karena kandungan nutrisi induknya yang kurang bagus, Siska. Oke, lalu apakah ada saran dari dokter hewan kepada pemilik hewan agar bisa mengantisipasi kejadian agar kejadian serupa tidak terulang kembali? Baik, Siska, tadi dokter hewan ada menyarankan agar pemilik kambing itu memperhatikan nutrisi dan pakan kambingnya. Kemudian juga disarankan agar menghindari perkawinan sedara agar tidak terjadi kelainan genetik, Siska. Oke, baik. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Pontianak.com Agus Pujianto. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang pria di Kediri, Jawa Timur bernama Yakari membudidaya beberapa jenis tanaman langka yang banyak diburu masyarakat. Saking larisnya, Yakari bahkan sampai meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Tanaman yang paling laris diminati masyarakat, yakni adalah pohon pule. Dalam setahun, Yakari mengaku mampu menjual 5 hingga 6 pohon besar bernilai ratusan juta rupiah. Terkait dengan informasi ini, sudah ada jurnalis Tribun, maksud kami suryamalang.com, Farid Mukarrom yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Farid. Selamat sore, Siska. Ya, Farid, bisa dijelaskan sejak kapan pemilik usaha memulai usahanya? Ya, baik, Siska, dapat saya jelaskan dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, di mana ada nama Pak Yakari, warga Desa Beduk, Kecamatan Kediri, Kabupaten Kediri, di mana Pak Yakari ini sudah memulai usahanya sekitar 1987 dengan usaha pohon-pohon kecil-kecilan. Kemudian pada tahun 2005, ia mencoba memulai usaha dengan pohon-pohon besar, dan kemudian sampai saat ini dijual ke beberapa kota di Indonesia. Seperti itu, Siska. Lalu Farid bisa dijelaskan apa keistimewaan dari pohon pule sehingga diminati masyarakat hingga harganya fantastis? Iya, keistimewaan sendiri dari pohon pule ini memang dikenal mempunyai khasiat tersendiri, terutama untuk pengobatan, salah satunya untuk obat malaria dan lain-lain. Namun juga menurut keterangan dari Pak Yakari, sebagian besar orang membeli pohon pule ini karena memang untuk rasa hobi dan juga karena kepercayaan bahwa pohon pule ini dipercaya akan membawa keberkahan dan keselamatan bagi masyarakat itu sendiri yang mengoleksi pohon pule. Seperti itu, Siska. Oke, lalu sudah kemana saja di penjualan dari pohon langka yang dibudidaya oleh? Ya, baik, untuk penjualan dari pohon pule ini rata-rata sudah ada di Malang, Surabaya, Jakarta, dan ada di luar pulau, ada yang di Sumatera dan Kalimantan. Seperti itu, Siska. Yang sangat menjanjikan ya. Nah, jurnalis kami juga secara langsung dengan Yakari, pemilik dari tanaman langka tersebut. Pandemi ini, pandemi itu penjualan masih agak lambat, Mas. Kurang masih lambat penjualannya. Perbandingannya berapa persen, Pak, dari sebelum pandemi ini, Pak? Kurang lebih ya 50% lah perbandingannya itu. Pak, memulai usahanya sejak kapan, Pak? Apa? Memulai usahanya sejak kapan ini, Pak? Usaha mulai berintis kecil-kecilan mulai tahun 87. Mulai kecil-kecilan. Untuk yang pohon besar kurang lebih ya 15 tahunan lah. Mulai main pohon besar itu. Jenis pule ya seperti pule, mentaos, kamboja gitu. Untuk diameter sendiri, Pak, mulai kurang berapa, Pak, pohon pule di sini? Apa? Untuk pohon pulenya mulai diameter berapa sampai berapa besar? Diameter ada yang 10 cm sampai 2 meter lah. Diameternya. Diameternya. Kalau yang paling besar? Paling besar ya itu. Kalau lingkar ada yang, kalau yang ini kurang lebih ya 6 meter 50. Harganya mulai harganya kurang lebih ya 200-an. 200 juta. Dari yang paling murah berapa? Kalau yang paling murah itu ada yang 30.000, ada 100.000.
Ya, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update kali ini. Terus saksikan live update berikutnya hanya di kanal tribunnews.com. Jangan lupa untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, demi kesehatan Anda dan juga keluarga. Saya Siska Mawaski beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.